Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya bertambah sedikit ya. Ini izin. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi. Nah, mulai dari sini ya dulu ya, Bapak ya. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi. Ya Ummi, ana aidan bil khair. Atau ana bil khair kadzalika. Ya Ummi, ma hadza? Ahadza kitabun? Ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Ahadhihi sa'atun? Bapak Ibu tentu masih ingat ya, mudzakkar muannas ya. Mudzakkar hadza kitabun, hadhihi sa'atun. Ya Ummi, ma hadza? Aina al-qalamu? Al-kitabi. Aina al-qalamu? Amama. Amamal kitabi. Aina al-qalamu? Waro'a. Waro'a al-kitabi. Enggak apa-apa Ibu, pelan-pelan aja Ibu. Pelan-pelan ya. Ya, salah enggak apa-apa. Untuk saat ini jangan takut salah harokat, enggak apa-apa. Salah harokat enggak apa-apa. Atau Bapak Ibu mau sukunkan juga boleh. Al-qalam waro al-kitab boleh. Yang penting sudah bisa dan sudah berani mengucapkan. Al-qalam amamal kitab. Nah, boleh. Boleh. Ya Ummi, ainal qalamu? Sahih. Sahih. Al-qalamu tahtal. Wa ainal qalamu? Janibal kitabi. Hanya sekedar supaya kita langsung menangkap kalau di atas ala secara umum ala, di dalam fi, di bawah tahta, di depan amam, di belakang waro'a, di samping jadiba. Susunannya adalah al-qalamu alal kitabi. Ya Ummi, madza alal kitabi? Waalaikumsalam. Madza alal kitabi? Terima kasih Bu. Madza lupa ya mungkin. Madza alal maktabi? Alal maktabi? Sahih. Madza amamal kitabi? Sahih. Madza amamas saburati? Kalau sudah depan aja Bu, jangan depan belakang. Madza amamas saburati? Amamas saburati? Sahih. Amamas saburati maktabun. Itu adalah ba'du hurufil jar dan sebagian domir yang menjadikan ism setelahnya berharokat asro.
selalu kita ulang-ulang dari awal kayak gini, nggak apa-apa ya Bapak ya? Kenapa? Iya. Iya. Kemudian kita mengenal kata ganti. Nah, kata ganti. Kata ganti asli. Kalau kita bilang Ahmad berarti bilang huwa. Kalau Fatimah iya. Anta, anti, ana, nahnu. Kita sekarang ngomongin Ahmad nih, Ahmad. Kita ngomongin Ahmad. Atau kita ngomongin meja. Berarti kata gantinya huwa. Ketika kita mengungkapkan Ahmad itu pandai. Nah, Ahmadu mahirun. Meja itu baru. Al-maktabu jadidun. Al-maktabu jadidun. Hal Ahmadu mahirun. Ya Umi. Nah, sohi. Naam huwa mahirun. Nah, sohi. Halil maktabu atau hal al maktabu jadidun. Naam. Naam huwa jadidun. Kita mengungkapkan papan tulis itu bersih. As-saburatu nadhifatun. Halis saburatu nadhifatun. Naam. Hiya nadhifatun. Nah, sahih. Naam hiya nadhifatun. Jam tangan itu baru. As-sa'atu jadidatun. Halis sa'atu jadidatun. Naam. Hiya jadidatun. Nah, yang penting Bapak Ibu sudah bisa seperti di bahasa kita. Kalau kita bilang Ahmad huwa, Fatimah iya, anta anti. Nah, jadi sudah melekat seperti di bahasa kita. Jadi jangan sampai bingung antara anta dan huwa. Nah, kalau saya ngomong, kalau pertanyaannya anta berarti jawabnya ana. Hal anti muslimatun? Nah, sahih. Naam, ana muslimatun. Hal ana kafirun? La. Sahih. Anta muslimun. Hal ana kafirun? La. Anta. Hal ana muslimun? Hal Ahmad muslimun? Naam, huwa muslimun. Hal Ahmad Hal Ahmad wa Umar wa Utsman muslimuna? Naam, hum muslimuna. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah muslimatun? Naam, hunna. Hanya sekedar kita mendapatkan naluri ke situ. Kalau bilang huwa Ahmad, kalau hiya Fatimah. Syukran ya Umi. Kemudian nahnu ta'alamna anil fi'il. Nah, fi'il madhi, mudhari' dan amr. Nah. Madhi, mudhari' dan amr. Nah, tapi tetap nanti kita akan tuliskan rangkuman yang sering kita praktekkan dan sering kita pahami. Fi'il. Al-awwal al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Itu madza naqul fil arabiyyah membuka. Fataha ya Umi. Kaifa haluk ya Umi? Masmuki. Nah, ismi Yulanti. Fataha ya, Fataha. Fataha atau Fatihah? Fataha. Kalau Fatimah Fatahat. Anta Fatahta. Anti Fatahti. Ana Fatahtu. Nah, sahih. Ana Fatahtu. Nahnu Fatahna. Madza fil arabiyyah belajar. Darosa. Ahmad belajar darosa. Kalau Fatimah
darosat, anta darosta, anti ti, ana tu, nahnu darosna. Al-akhir, madza fil arabiyah membaca, qara'a, Fatimah qira'at, anta qara'ta, anti qara'ti, ana qara'tu, nahnu qara'na. Nah, syukran ya Umi. Nuasil ila mudhari'. Nah, langsung tentu yang paling penting adalah ketika kita membaca sebuah makalah ataupun membaca Al-Qur'an atau hadis, kita sudah bisa memilah ini madi atau mudhari'. Nah, itu. Madi atau mudhari'. Kalau mudhari' biasanya depannya ada tambahannya. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Masmuk ya Ummi? Nah, ya Ummi, madza fil arabiyah membuka. Mudhari'nya yaftahu. Huwa yaftahu. Kalau hiya taftahu. Nah, anta taftahta. Kalau taftahta itu berarti menyampur antara masa lalu dengan masa depan berarti anta taftahu. Nah, memang sering sekali seperti ini. Pasti akan sering taftahu. Nah, anta taftahu, anti tahina, ana aftahu, ana aftahu, nahnu naftahu. Nah, sahih. Kemudian belajar, yadrusu, huwa yadrusu. Kita gunakan hum dan antum yang sering kita dapatkan di Al-Quran. Huwa yadrusu. Kalau hum, sahih, hum. Fatimah tadrusu, anta rusuh. Nah, sama dengan pola yang sama, dia dan anta. Kemudian antum. Nah, bedanya hum sama antum adalah ya dan ta. Anti sahih, ana adrusu, nahnu nadrusu. Madza fil arabiyah membaca tadi. Mudhari'nya yaqra'u. Kalau huwa yaqra'u, hum una, sahih, hum yaqra'una. Hiya taqra'u, anta taqra'u, antum taqra'una, antum taqra'una, anti taqra'ina, ana aqra'u, nahnu. Nah, kalau ana sama nahnu insya Allah sudah itu ya, sudah gampang lah. Ana nahnu nah. Syukran ya Umi. Badah ya Umi, kaifa haluk? Masmuk ya Umi. Min aina anti? Nah, sumah nuwasil ila al-amr. Nah, amr. Fi'il amr ini bisa dirasakan, artinya tidak ada polanya, hanya mengikuti fi'il mudhari'. Kalau yaf'ulu uf'ul, yaf'ilu if'il, yaf'alu if'al. Nah, polanya seperti itu saja. Yaf'ulu uf'ul. Kenapa? Sama, amr, fi'il amr. Kata kerja perintah, Bapak. Kan kemarin kan kata kalau madhi mudhari' memang harus dihafal. Kalau menolong, nasoro yan suruh. Kalau minum, syaribah yasrobu. Harokatnya harus dihafal. Nggak boleh syaroba, nggak boleh. Mendengar juga sami ayas. Nggak boleh sama ayas mau, nggak boleh. Tapi sami ya. Tapi kalau fi'il amr itu apa namanya? Kita hanya ketika kita melihat mudhari'nya, kita pasti sudah bisa menentukan amrnya apa. Kalau yaf'ulu
uf'ul, yaf'ilu, if'il, yaf'alu, if'al. Ya ummi, yansuru, unsur, yaktubu, uktub, yadrusu, udrus. Idrus atau udrus? Udrus. Nah, memang ada namanya Idrus, ada. Tapi jangan terjebak. Tapi yadrusu, udrus, yaktubu, yajlisu, ijlis, yahmilu, ihmil, yadribu, idrib, yaftahu, iftah, yaqra'u, iqra', yaghfiru, ifir. Sudah dapat ya feelingnya Bapak Ibu ya? Ya sudah. Ya asal ya memang kita harus mengetahui mudhari'nya. Nah, summa nuwasil ila wada'il jumlah. Kita menaruh dalam sebuah susunan dengan segala bentuk pertanyaannya. Ya Abi, madza fil Arabiyah Ahmad membaca. Qara'a Ahmad. Nah, Qara'a Ahmad. Ahmad baca apa? Maza qara'a Ahmad. Nah, sahih. Di mana Ahmad membaca hadis? Aina qara'a Ahmad al-hadisi? Ya, al-hadisah. Al-hadisah, sahih. Disukunkan juga nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Ya. Kapan Ahmad membaca hadis? Mata. Al-hadisah. Mata qara'a Ahmadu al-hadisah. Apakah Ahmad membaca hadis setiap sore di belakang? Apakah Ahmad membaca hadis setiap sore di belakang masjid bersama Ustadz? Hal Ahmadu al-hadisah kula masain. Nah, setiap sore berarti kula masain di belakang masjid, oral masjidi bersama Ustadz, ma'al ustadi. Nah. Kalau sambil minum kopi, sambil. Nah, bisa kita dengan bi. Nah, bi boleh. Nah, iya. Atau dengan senang hati. Nah, bisa dengan senang hati. Sa'idun. Nah, senang sa'idun. Sa'idun. Tapi yang paling penting adalah kita dasar susunannya adalah qara'a Ahmadu. Nah, Bapak Ibu biasakan, nggak apa-apa membiasakan, meskipun boleh Ahmad qara'a boleh, tapi kita biasakan menyebutkan fiilnya dulu, qara'a Ahmadu. Tapi kalau masih belum bisa nggak apa-apa, Ahmad qara'a juga boleh. Hal qara'a Ahmadu al-hadisa kulla masain wara'al masjidi ma'al ustadzi. Nah, bersama ustadz. Kalau bersama ustadznya ma'a ustadzihi, maka nggak boleh pakai alif lam. Ma'a ustadzihi. Syukran ya Abi. Ma'a ustadzihi. Nah, ya ummi kaifa haluk ya ummi? Min aina anti ya ummi? Min Kemayoran. Nah, ya ummi. Ini kalau ngomongin Ahmad. Nah, kalau ibu ngobrol sama teman perempuan, berarti kamu membaca. Kalau perempuan, nah, qara'ti. Kamu baca apa? Nah, sahih, madza qara'ti. Di mana kamu membaca Al-Qur'an? Apakah kapan kamu membaca Al-Qur'an? Nah, apakah kamu membaca Al-Qur'an setiap malam di dalam kamar bersama ibumu?
Fi lailin fil ma'a ummiki. Nah, sahih. Ma'a ummiki. Ya, sahih. Hal qara'ti al-Qur'ana kulla lailin fil ghurfati ma'a ummiki. Nah, syukran ya ummi. Ba'dah. Ini kalau ngomongin Ahmad. Kalau ibu ngobrol sama seorang laki-laki, qara'ta. Nah, qara'ta. Kamu baca apa? Atau kamu sudah baca apa? Madza qara'ta. Nah, madza qara'ta. Di mana kamu membaca buku? Aina qara'ta al-kitabah. Al-kitabah. Kapan kamu membaca buku? Mata qara'ta al-kitabah. Apakah kamu membaca buku setiap hari bersama Ustadz? Hal qara'ta al-kitabah kulla yaumin ma'al ustadzi. Nah, ma'al ustadzi. Hal qara'ta al-kitabah kulla yaumin ma'al ustadzi. Nah, kulla, ma makna kulla? Setiap. Nah, setelahnya juga harus berharokat kasroh. Nah, kulla, iya, memang dia tidak harfu jar, tapi kita ambil fungsinya sama. Setelah itu berharokat kasroh. Setiap pagi, kulla sobahin. Setiap sore, kulla masain. Setiap malam, kulla lailin. Syukron ya ummi. Badah ya ummi. Ini kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' berarti yaqra'u Ahmad. Yaqra'u Ahmad. Kita ngomongin Ahmad. Ahmad sedang baca apa? Nah, sahih. Madza yaqra'u Ahmad. Di mana Ahmad membaca majalah? Aina. Madza fil Arabiyyah majallatun. Kata. Aina yaqra'u Ahmadu al-majallata. Nah. Apakah di mana Ahmad membaca majalah? Aina yaqra'u Ahmadu al-majalah. Kapan Ahmad membaca majalah? Sahih. Apakah Ahmad membaca majalah setiap pagi ya? Nah, di depan kantornya? Ya, amama maktabihi. Nah, amama maktabihi. Apakah Ahmad membaca majalah setiap pagi di depan kantornya? Hal yaqra'u Ahmadu al-majallata kulla sobahin amama maktabihi. Nah, syukran ya ummi. Iya, boleh amamal maktabi. Nah. Maktabun boleh kita artikan kantor atau boleh kita artikan meja. Nah, boleh. Syukran. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah bil khair. Ini kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau ibu ngobrol sama seorang laki-laki, berarti kamu membaca taqra'u. Nah, taqra'u. Atau kita membaca naqra'u. Nah, naqra'u. Kita membaca naqra'u. Kita baca apa? Madza? Nah, sahih. Madza naqra'u. Kapan kita membaca berita? Mata. Mata naqra'u.
Hah? Berita. Mada? Berita itu aslinya adalah khobarun. Jamaknya biasanya ditulis jamaknya apa? Jamaknya adalah akhbarun. Kalau satu berita khobarun. Kalau berita-berita akhbarun. Nah, apakah kita membaca berita setiap hari? Hah? Al-khobaroh limada bil fathah ya Umi? Al-khobaroh kenapa pakai fathah? Objek. Nah, objek. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Apakah kita membaca berita setiap pagi di dalam kantor dari HP? Al-ahbar? Kulla sobahin? Fil maktabi? Dari HP? Minal jawali. Nah, minal jawali. Dari HP itu dari TV. Kalau TV nggak membaca ya, melihat ya. Nah, kalau madza fil arabiyah koran? Koran fil arabiyah jaridatun. Koran. Jaridatun. Tapi sekarang sudah nggak ada jual koran ya. Ada. Jaridatun koran. Apakah kita membaca berita setiap pagi di dalam kantor dari koran atau hal naqra'u al-khabara kulla sobahin fil maktabi minal jaridati. Nah, minal jaridati. Nah, tapi sekarang mungkin baca beritanya sudah dari HP, tidak dari koran lagi. Nah, iya. Ya. Syukran ya Abi. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Nah, bil khair. Ana idzan, ana bil khair kadzalika. Ya Abi, setelah kita belajar ism, mudzakkar, muannas, kemudian ba'du hurufil jar, ya, sebagian huruf jar. Nah, kemudian juga kita sudah melewati fi'il, juga sudah menguasai ya. Mudzakkar, muannas, harfu jar, fi'il sudah menguasai Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita menuju ke dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu sebagaimana di bahasa kita juga dipakai ketika kita mengatakan dia adalah muslim, dan itu adalah mobilnya, bukan mobil dia, tetapi mobilnya. Kamu adalah muslim dan itu adalah anakmu atau anak kamu. Nah, anakmu, mu-nya, ku. Nah, ini adalah dhamir muttasil yang juga kita praktekkan di dalam bahasa Arab. Ya Abi, kalau dulu kita belajar madza alal maktabi, sahih, alal maktabi kitabun. Bagaimana ketika kita menggunakan dhamir muttasil? Sahih, alaihi kitabun. Nah, madza alal maktabi alaihi kitabun. Madza amamas saburati? Sahih, amamas saburati maktabun. Bagaimana kalau kita menggunakan dhamir muttasil? Sahih, amamaha maktabun. Nah, perlu sekedar kita mengingatkan kalau huwa berarti hiya ha. Madza amama saburati amamaha maktabun. Madza
janibal qalami, afan. Madza janibal qalami? Janibahu. Mana film gelas? Gelas sebelum ya? Belum pernah gelas. Kubun. Nah, kubun. Sama, hampir sama seperti bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan cup. Kubun. 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 Iya, gelas kubun. Madza janibal qalami? Nah, janibal qalami kubun. Kalau pakai dhamir mutasil bahu. Nah, sahih. Kubun, nah sahih. Janibahu kubun. Ya abi. Madza 'ala ra'si? Alaihi peci kolan suatun. Jawaban aslinya adalah 'ala ra'si kolan suatun. Nah, kemudian kita ubah ke dhamir mutasil menjadi alaihi kolan suatun. Ya abi, madza fil kitabi? Nah, sahih. Kalau pakai dhamir mutasil fihi. Nah, sahih. Fihi. Nah, sahih. Fihi qalamun. Syukran ya abi. Kaifa haluk? Min aina anta? Min Jakarta. Madza amamaka? Amami kursiyun. Man amamaka? Amami tilmizatun. Sahih. Madza berarti benda. Kalau man siapa? Madza janibaka? Madza. Janibi kursiyun atau janibi. Aina baituka? Aina waladuka? Di Jakarta semua. Syukran. Ya. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Nah, sama. Terus kita juga masih membahas dhamir mutasil. Mutasil. Ya Umi, madza wara'aki? Waro di belakang. Madza? Madza? Waroi? Sahih. Waroi kursiyun. Hal waro'aki maktabun? Hal. Kalau hal itu yang penting iya atau tidaknya dulu. Hal waro'aki maktabun? La. Waroi. Waroi. Nah, sebagaimana bahasa kita, pertanyaan mu dijawab ku. Nah, mu. Hal waro'aki maktabun? La. Waroi kursiyun. Nah, la waroi kursiyun. Syukran ya Ummi. Ba'dah summa nuwasil ila al-jumlah. Nah, nuwasil ila al-jumlah imma fismiyah atau fi'liyah. Kita sedikit masuk ke kaidah. Ya Ummi, bagaimana kita mengungkapkan buku itu baru? Kaifa? Sahih. Al-kitabu jadidun. Kita kembangkan dengan dhamir mutasil. Bukumu baru. Sahih. Sama. Mubtada'nya yang mana, Ibu? Kita buka. Tetap dengan susunan dasarnya al-kitabu jadidun. Mubtada'nya
Al-kitabu. Kita kembangkan dengan dhamir mutasil al-kitabu jadidun. Kemudian bukunya ustazah itu baru. Mudhof belum kita ulang ya Bapak Ibu ya? Tidak, afwan, salah soalnya. Salah. Buku yang kecil itu baru. Al-kitabu as-saghiru jadidun. Nah, sahih. Al-kitabu as-saghiru jadidun. Susunan dasarnya buku ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Sahih. Al-kitabu maktabi. Buku kami ada di atas meja. Kitabuna alal maktabi. Sahih. Kitabuna alal maktabi. Buku yang kecil itu ada di atas meja. Alal maktabi. Ibu, barusan susunan yang kita sebutkan disebut susunan apa, Ibu? Jumlah. Nah, jumlah ismiyah. Boleh di sebagian buku nahwu lain boleh disebut jumlah khobariyah. Nah, jumlah boleh. Tapi memang lebih masyhur jumlah ismiyah karena tidak ada unsur fi'il. Taib, syukron ya Umi. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Ya khair. Taib. Mobil itu baru. Mobil. Nah, as-sayyaratu jadidun. Nah, susunan dasarnya as-sayyaratu jadidun. Mobilku baru. Sayyarati jadidatun. Nah, tetap sayyarati dan susunan dasarnya as-sayyaratu jadidun. Mobil yang besar itu baru. As-sayyaratu al-kabiratu jadidatun. Nah, sahih. As-sayyaratu al-kabiratu jadidatun. Nah, as-sayyaratu. Iya, yang. Nah, iya. Pakai naat. Nah, al-jadidatu. Afwan, as-sayyaratu al-kabiratu jadidatun. Jadi naat itu kalau kita terjemahkan meskipun ada alif lamnya ataupun nggak ada alif lamnya sudah berarti yang. Syukron ya Abi. Ba'dah ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah. Kalau saya membeli mobil yang baru. Membeli kemarin apa? Membeli fi'il ishtara. Kan kemarin kita sudah sedikit mengenal fi'il tidak hanya tiga huruf. Ishtara yashtari. Kalau saya membeli sahih. Ashtari. Bapak Ibu mau sudah membeli atau akan membeli? Sudah beli. Sudah beli. Saya sudah membeli mobil yang baru. Ishtara itu as-sayyarata al-jadidata. Nah, ishtara itu as-sayyarata al-jadid. Kalau enggak pakai alif lam, ishtara itu sayyaratan jadidatan. Nah, jadidatan. Iya, saya membeli. Iya. Berarti kalau saya membeli berarti bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu ada fi'il yang belakangnya itu ya atau wawu. Ya atau wawu. Kita kenalkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Karena mau nggak mau memang kita akan menghadapi yang seperti itu. Nah, kalau selama ini fi'il yang kita praktekkan kan fi'il yang hurufnya enak semua ya. Fataha, jalasa, doroba. Nah, ada madza fil arabiyah, mengetahui atau melihat. Ro'a. Ya, boleh alima boleh, tetapi ada juga ro'a iyaro.
Ro'a yaro. Madza fil arabiyah berlari atau berjalan. Berjalan cepat. Jaro. Ro'a itu pakai amda, pakai amdu. Yang mana, Baji? Ini. Hamzah. Ro'a. Jaro. Kalau berlari, jaro. Yajri. Kalau berjalan, masya yamshi. Nah, ro'a melihat. Jaro masya yamshi. Nah, kita akan jaro yajri, berlari. Yang mana, Ibu? Jaro enggak ada harokatnya. Iya, hanya ya panjang. Kalau jaro berlari, kalau masya yamshi berjalan. Nah, kita akan dapatkan fiil-fiil yang memang sedikit lebih rumit untuk ditasrif. Kalau yang sudah kita sering praktekkan kan memang cara belajar ya kita harus pilih yang gampang dulu ya Bapak Ibu ya. Dari gampang ke sedang kemudian ke sulit. Tapi insya Allah kita gampang semua ya. Kita yang ada Ibu, ada. Ya. Melihat atau bisa diartikan melihat atau bisa diartikan mengetahui. Karena nanti kita akan temukan ini banyak di Al-Qur'an kata ro'a yaro. Nah, kalau membuka, mada membuka? Fathah. Kalau kamu membuka kan gampang. Kamu buka fathah ta. Kalau anti membuka fathah ti. Saya membuka fathah tu. Kami membuka. Nah, gampang lah itu ya. Nah, sekarang ada huruf apa namanya? Huruf harful illah namanya. Kalau di dalam shorof itu fi'il yang ada harful illah. Yang ini dihapus ya, Bapak Ibu ya. Ini yang ini sudah paten lah ini nih. Nah, ada fi'il yang memang agak sedikit lebih susah ditasrif memang. Nah, kalau ini memang butuh kelitian. Ada kalau di ilmu tajwid huruf apa ini Bapak Ibu? Huruf mat. Madza fil arabiyah memanggil atau berdoa. Kata kerjanya da'a, yad'u. Berdoa atau memanggil. Da'a, yad'u. Nah, fi'il yang ada huruf ininya memang sedikit lebih merepotkan. Namanya fi'il yang isinya ada harful illah. Baik, kalau ro'a, yaro. Kalau ro'a, Ahmad melihat, ya. Ro'a Ahmadu. Kalau Fatimah melihat, ro'at. Nah, ro'at sedih, ya-nya jadi hilang. Ya-nya jadi hilang. Kalau kamu melihat, nah, ro'aita. Sering kita baca di surat apa ini? Nah, surat Al-Ma'un. Ro'aita menjadi a. Ada tambahan a. Mana a? Apakah hal dengan arti yang sama? Apakah kamu melihat atau apakah kamu tahu atau apakah kamu mengetahui ara'aital ladzi yukadzibu. Nah, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Nah, ra'aita. Kalau kami melihat apa?
Ro'aina. Nah, ro'aina. Kalau saya melihat, ro'aitu. Nah, ro'aitu sama jaro yajri. Kalau berlari. Kalau kamu berlari, jaroita. Nah, jaroita. Masya yamshi. Masya yamshi. Kalau kamu berjalan, masyaita. Nah, ini tidak kita perdalam dulu Bapak Ibu, kita mengenalkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memperdalam, ada buku yang murah itu, Amsilah Tasrifiyah. Di online itu harganya 4.500. Seharga parkir di Tamrin City. Buku Amsilah Tasrifiyah. Nah, itu di sana kita itu nama bukunya Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Nah, ini hanya buku apa, sebagai buku untuk kita mengetahui tasrif Bapak Ibu. Al-Amsilatu At-Tasrifiyatu namanya. Nah, sebagai penunjang saja, sebagai kita mengetahui perubahan, karena kata itu kan kalau di bahasa kita mungkin tidak banyak perubahan. Seperti duduk, ya sudah duduk gitu aja, kamu duduk. Kita suruh fi'il amarnya juga duduk saja, duduk, meskipun harusnya duduk lah. Nah, tetapi, nah betul Pak, itu. Nah itu, iya bukunya itu. Nah, itu untuk mengetahui perubahan kata baik ke samping ataupun ke bawah. Kalau di fotokopi lebih mahal kayak Pak Haji. Mending beli 4, kalau nggak salah 5.000 ya. Iya 4.000. Iya. Iya. Kenapa? Ada juga mau itu adalah perubahan bisa ke samping, kalau bisa ke bawah juga. Nah, lengkap. Itu untuk mengetahui perubahan kata. Karena Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab itu setiap kata itu akan berubah. Misalkan kita mengatakan menolong. Nah, nanti bisa berbentuk pertolongan. Bisa berbentuk penolong. Bisa berbentuk yang ditolong. Bisa berbentuk alat untuk menolong. Misalkan ketika kita mengatakan mencuri, maka terjadi pencurian. Bisa berbentuk yang mencuri kita panggil pencuri. Alat untuk mencuri. Membuka, terjadi, maka terjadilah pembukaan. Yang membuka kita panggil pembuka. Nah, itu perubahan ke samping di dalam shorof. Ada juga perubahan ke bawah yang biasanya berkenaan dengan domirnya, huwa, huma, hum. Tapi secara tidak langsung kita sebenarnya sudah mempraktekkan buku itu. Bukan kayaknya, memang iya sudah. Kita sudah mempraktekkan buku itu sebagian, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan perubahan domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Nah, tetapi memang biasanya dari beberapa tahun kita perhatikan, ketika ingin pemula belajar itu domir duanya kita lupakan, kita lewatkan. Takutnya sudah bingung duluan. Iya, yang huma sama antuma memang kita lewatin. Kita pakai yang sering kita pakai, yang kita sering praktekkan, yaitu anta, antum, huwa, hum, hiya, hunna. Bentuk duanya kita lewatkan. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu kalau mau beli, itu hanya sebagai penunjang saja.
sebagai pengetahuan perubahan seperti ini. Karena yang seperti ini kalau berbentuk fathahah kan gampang. Atau di dalam ilmu shorof itu namanya al-fi'lu as-sahih. Dan ada al-fi'lu al-mu'tal. Kalau di awal kan kita membagi fi'il menurut waktunya itu ada kata kerja dari sudut waktu itu fi'il madhi, mudhari' dan amr. Kalau dari sudut badannya itu ada fi'il sehat dan ada fi'il sakit. Disebut sehat itu berarti terlepas dari penyakit. Nah, penyakitnya adalah alif wawu ya ini. Nah, disebut al-fi'lu al-mu'tal. Nah, memang sedikit lebih rumit. Ya. Tapi berjalan. Berjalan. Nah, berjalan. Kalau berjalan-jalan, apa berjalan, Bu? Nah, maka di situ ada fungsinya pada ilmu shorof itu. Maka kita tambahin tamasya ya tamasya. Nah, tidak ada artinya. Kenapa, Bu? Iya sama ya. Tamasya ya tamasya. Nah, itu tidak ada artinya, Bu. Yang buku tadi itu hanya sekedar mengetahui perubahan kata saja. Nah, karena itulah yang membedakan antara nahwu dengan shorof. Kalau shorof itu kita membahas kata per kata. Kalau nahwu kita membahas susunan. Kalau berarti kalau jalan-jalan ke Bogor, tamasya. Iya, betul. Tamasya berarti kan berubah. Sebagaimana fi'il yang kita praktekkan, fi'il itu akan berubah sesuai dhamir. Kalau saya berjalan-jalan, tamasya itu. Kalau madinya, kalau mudhari'nya, atamasya. Nah, di situ juga dikenalkan ternyata fi'il itu isinya tidak hanya tiga huruf saja. Kalau yang selama ini kita praktekkan kan 3 huruf ya. Fi'il juga bisa 4 huruf. Dihapus ya, Bapak Ibu ya? Iya, jadi bertasydid. Kalau piknik apa piknik tadi? Tanazzaha ya tanazzahu. Nah, sama aja ya? Oh, sama aja. Ya. Kalau apa namanya? Kalau refreshing di bahasa kita apa? Ya piknik ya. Ya. Dihapus ya, Bapak Ibu ya. Kita akan sedikit memperkenalkan fi'il itu tidak hanya tiga huruf. Bisa isinya bisa 4, bisa isinya bisa 5. Ya, memang dasarnya dan umumnya 3. Nah, kita kuatkan di situ dulu. Nanti kita sedikit kenalkan fi'il itu ada 4, ada 5, bahkan sampai 6. Tanazzaha. Kita buka dulu ya Bapak Ibu ya, buku dari LBIQ. Menyambung kemarin bab mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi perlu ditekankan susunan dasar kita. Masih ingat Bapak Ibu susunan dasar yang ada unsur fi'il dan tidak ada unsur fi'il. Masih di pelajaran di percakapan ke-8 di safhah 44. Nah, halaman 44-nya. Nah. Mulahadhah catatan yang kemarin. Yang catatan kemarin ya. Nah, sama juga susunan yang ada isi mubtada dan khabar.
Ini sudah ya dihapus ya, Bapak Ibu ya? Nah, ketika kita mengatakan ini adalah buku, hadza kitabun. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Tidak ada unsur fi'al. Mubtada'nya yang mana, Bapak Ibu? Ada. Khobarnya kitabun. Ketika kita mengatakan buku itu baru. Buku itu baru. Buku adalah baru. Al-kitabu jadidun. Nah, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Tidak ada unsur fi'al. Kalau kita mengatakan bukumu baru. Nah, sahih, kita buka. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mubtada'nya kita buka. Kita kembangkan lagi dengan apa namanya? Idhofah. Buku Ustadz itu baru. Kitabul Ustadi jadidun. Nah, masih ingat Bapak Ibu ya? Jadi di sini ada pangkat double di dalam nahwu, Ibu. Nah, ketika kita mengatakan al-kitabu jadidun, mubtada'nya al-kitab, khabarnya jadid. Ketika kita mengatakan kitabul ustadi jadidun, mubtada'nya kitab. Nah, sahih, kitabul ustadi. Dia sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof. Nah, mudhof. Iya. Kemarin coba dibuka pelajaran kemarin. Nah, mudhofun ilaihi. Iya. Nah, mudhof, kita mengenal hal-hal yang menyebabkan isim itu berharakat kasrah adalah pada posisi didahului harful jar. Kemudian baru kemarin pada posisi mudhofun ilaihi. Nah, mudhofun ilaihi. Masih ingat kemarin mudhof dan mudhof ilaihi, dua kata yang digabungkan atau kata majmuk ya, kata majmuk. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk untuk fi'al sebenarnya rencananya hari ini mau memperkenalkan pola-pola kata kerja, tapi takutnya bertumpuk-tumpuk ya. Ya, kita kuatkan lagi aja. Ya, belum paten idhofah ini. Mudhof dasarnya adalah domah. Kalau ndak kenapa? Mudhofun ilaih adalah kasroh. Ini kalau di bahasa kita itu namanya kata majmuk ya, Bapak Ibu ya. Dua kata yang dua sama-sama nama benda. Kalau kemarin sebelumnya adalah naat, benda yang kita kasih sifat. Kalau ini benda yang dua benda yang kita gabungkan. Pintu kelas. Nah, babul fasli, buku ustadz. Kita ya. Nah, pengajar fikih. Sahih. Ustadzul fikhi. Nah, ustadz. Kunci mobil. Miftahus sayyarati. Kunci surga. Nah, ada yang pegang Bu surga? Iya. Sudah pegang semuanya, kita sudah pegang. Sebagai orang Islam, yakin kita sudah pegang semua sebagai orang Islam. Ya. Ya, Miftahul Jannah.
Kemudian agama Allah, dinullah. Utusan Allah, Rasulullahi. Nah, asalnya pakai utusan Allah, Rasulullah. Nah, tentu Bapak Ibu masih ingat ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya dasarnya adalah dhamma. Mudhafun ilaih harus pakai. Kalau ada bilang Rasulullahu, nah berarti telinga kita ini kayak ada serangga masuk. Nah, Rasulullahi. Kalau ketika kita mengatakan dasarnya adalah utusan itu mulia. Ar-Rasulu utusan saja. Ar-Rasulu karimun. Utusan itu mulia. Ar-Rasul, kalau utusan Allah itu mulia. Rasulullahi karimun. Nah, asalnya doma. Sekarang kalau kepada Rasulullah. Sahih. Ila Rasul. Setelah hafujar kasroh. Ila Rasulillahi. Nah, saya mendengar ini, misalkan sahabat Nabi ini. Saya melihat Rasulullah. Saya melihat tadi ro'ai tuh. Saya melihat Rasulullah. Objek tandanya pakai apa Bapak Ibu? Rasulullahi. Mudhaf kalau enggak kenapa-kenapa berharokat doma. Sama. Kapan ism itu berharokat kasrah? Abjar. Kenapa berharokat fathah? Objek. Mudhafun ilaih akan selalu berharokat kasrah. Nah, ketika kita mengatakan kitabul ustadi jadidun, mubtada'nya kitab. Nah, kitab di sini pangkatnya jadi double. Pangkat pertama adalah mubtada. Pangkat keduanya adalah sebagai mudhaf juga, mudhaf. Khobarnya jadi ustadz sebagai mudhafun ilaih. Nah, iya. Jadi kalau kita copotin ya, yang penting kan asal tahu saja ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu kita terperinci mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Nah, itu enggak perlu ya, sudah enggak waktunya kali ya. Yang penting asal kita tahu dan kita sudah mempraktekkan saja. Nah, ini sejatinya ketika kita mengatakan Rasulullah, sebenarnya kita mengatakan siapa? Kita ngomongin siapa ini? Rasul. Kita tidak sedang membicarakan Allah. Nah, maka nilainya ada pada mudhaf. Nah, mudhaf. Nah, sama ketika kita mengatakan kitabul ustadi, kita sedang ngomongin kitab. Yang baru apanya ini? Nah, bukunya, bukan ustadznya. Nah, ini bisa juga kita kembangkan dengan naat. Nah, bagaimana ketika kita mengatakan mobil ustadz yang baru? Mobil ustadz yang baru. Ini dihapus ya Bapak Ibu ya? Padahal. Ya. Aslinya adalah sebagai mubtada. Nah, pada aslinya dia sebagai mubtada, dia juga sebagai
mudhaf. Ya Bu ya. Dia sebagai mubtada, pangkatnya juga sebagai mudhaf. Kalau ustadz pangkatnya sebagai mudhafun ilaihi. Kalau jadidun pangkatnya sebagai khobar. Nah, dia memiliki dua pangkat, mubtada dan juga mudhaf. Kemudian ustadz sebagai mudhafun ilaihi, jadidun khobar. Sebenarnya intinya kita mengatakan buku itu baru, Alkitabu jadidun. Nah, sekarang bagaimana kita mengatakan mobil ustadz yang baru? Nah, sayyaratul ustadi. Nah, al jadidatu. Al jadidatu. Baik. Iya. Baik. Ini bisa tergantung kita niat ngomongnya, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan mobilnya yang baru, mobilnya ustadz yang baru. Yang baru apa ini? Mobilnya. Nah, ya betul. Ustadz lama ustadznya. Ya, ustadznya lama. Nah, iya betul. Berarti ini adalah satu kata yang kita kasih na'at dan kita kasih mudhafun ilaih. Intinya ini kita masih ngomongin mobil. Mobilnya ustadz yang baru. Nah, ini adalah mudhaf. Mudhaf. Kaidahnya mudhaf itu tidak boleh pakai alif lam, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kenapa al jadidatu? Kenapa pakai? Nah, betul Bapak Ibu. Mengikuti kembali ke as sayyaro, mengikuti mudzakarnya, mengikuti muannasnya. Nah, memang di sini tidak pakai alif lam. Kenapa Bapak Ibu tidak pakai alif lam? Karena dia lebih kuat kepada kaidah mudhafnya. Mudhaf itu kaidahnya tidak boleh pakai alif lam. Nah, bukan. Nah, dia adalah sebagai ini kalau kita niat ngomongnya yang baru adalah ustadznya. Mobilnya. Nah, betul. Tapi kalau kita niat ngomongnya yang baru adalah ustadznya, nah, maka kalau kita sayyaratu al ustadzil jadi dengan maksud kita mengatakan yang baru adalah ustadznya. Mobil ustadznya yang baru itu. Nah, yang baru siapa ini? Ustadznya. Berarti kita memberi sifat kepada siapa ini? Ustadznya, mengikuti mudzakarnya, mengikuti alif lamnya. Berarti bisa pakai alif lam jadi depan ustadznya. Yang mana? Al sayyaratu ini bisa. Nggak bisa. Tetap karena dia lebih kuat kepada mudhaf. Sayyaratul ustad. Nah, boleh. Berarti susunannya sudah habis. Sayyaratul ustadi kembali jadi datun. Nah, kembali ke kaidah ini tadi. Nah, ini ketika kita mengatakan seperti ini, meskipun berapa kata Bapak Ibu kontennya, isinya berapa? 1, 2, 3. Sejatinya kita masih mengatakan satu kata. Nah, tetapi ketika kita ingin mengatakan mobilnya yang baru menjadi sayyaratul ustadi al jadidatu. Terus Ibu kalau tadi mau bilang sayyaratul ustad jadidatun, boleh nggak? Boleh. Dan itu adalah sudah menjadi satu susunan. Nah, tetapi ketika kita mengatakan sayyaratul ustadi al jadidatu, masih ngomong satu kata ini. Isinya masih mubtada.
belum selesai. Belum selesai. Nah, betul. Ya, ini dihapus nggak Bapak Ibu? Ini sudah nih, sudah ini. Nah, Fotonya nggak ada nih. kama qara'na sebagaimana kita dapatkan pada surat Narullahil muqaddat narullah. Nah, narullahil muqaddatu. Narullah ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, narullahil muqaddatu atau muqaddati? Tu. Api Allah atau neraka Allah yang menyala-nyala, yang dinyalakan. Nah, api Allah. Nah, baik, polanya sama. Ketika kita mengatakan narullahi, api Allah. Perlu diketahui juga nar itu meskipun tidak ada tak marbutohnya, tetapi pada lafadz Arab nar itu sebagai muannas, bukan mudzakkar. Nar itu muannas. Ya, iya, karena kita dapatkan sudah dari malaikat Jibril seperti itu. Nah, api Allah, narullahi. Nah, al-muqaddatu, api Allah yang menyala. Yang menyala siapanya? Api nerakanya. Nah, nerakanya. Maka muqaddatu kenapa pakai dhammah? Nah, muannas. Api Kalau menyala aja apa? menyala al-muqaddah. Al-muqaddah. Kalau menyalanya al-muqaddatu. Iya. Kalau kita mengatakan api yang menyala bagaimana? An-naru al-muqaddatu. Nah, sama ketika kita mengatakan mobil ustadz yang baru, itu masih mengatakan satu kata, belum membentuk sebuah susunan. Nah, kenapa mobil ustadz yang baru? Mobil ustadz yang baru itu mogok. Nah, bagus saja Agus. Kasihan mobil baru masa mogok. Ya, mobil. Nah, mobil ustadz yang baru itu bagus. Jamilun, jamilatun. Khobarnya jamilatun. Kenapa jamilatun? Karena mubtada'nya mana mubtada'nya? Sayyaroh. Nah, sayyaroh. Nah, sekarang kita coba sedikit meratalin satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita copotin satu-satu ini. Iya. Sayyaroh pangkatnya sebagai apa, Bu? Nah, sayyaroh sebagai mubtada dan mudhaf. Mubtada dan mudhaf. Ustadz sebagai mudhafun ilaih. Jadidah naat. Nah, sahih. Naatnya siapa ini? Nah, sayyaroh, sifatnya si sayyaroh. Berarti sayyaroh punya pangkat lagi, yaitu man'ut. Nah, kalau ada naat berarti ada man'ut. Kalau man'ut itu yang disifati. Nah, yang disifati. Isem yang disifatinya itu disebut man'ut. Jamilah sebagai khobar. Nah, khobarnya man'utnya ini Bapak sayyaroh. Nah, jadi sayyaroh ini punya 3 pangkat. Dia pangkatnya mubtada, dia juga mudhaf, dia juga man'ut.
Jadi sejatinya meskipun kontennya ini 3 kata, sayyaratul ustadil jadidatu, intinya kita masih ngomongin mobil. Dasarnya adalah mobil itu bagus. As-sayyaratu jamilatun. Nah, as-sayyaratu jamilatun. Kalau udah pakai yang ya, Ustaz. Kenapa, Pak? Udah pakai yang. Yang pakai mobil Ustadz yang baru. Ini kalau yang baru apanya ini? Mobilnya. Baik. Yang baru. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, baik, nggak apa-apa. Kalau ya kan memang ini sudah waktu pelajarannya ya. Kalau memang Bapak Ibu nggak bisa, udah yang penting praktek saja deh. Yang bisa kita. Atau seenggak-enggaknya sudah tahu susunan dasarnya. Mobil itu bagus. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Ya kita memang dituntut untuk mengembangkan sedikit demi sedikit. As-sayyaratu jamilatun. Lah, di sini kenapa kok enggak pakai alif lam? Nah, sahih mudhof. Kalau mobilnya Ustadz itu bagus. Sayyaratul ustadzi jamilatun. Mobilnya Ustadz yang baru itu bagus. Sayyaratul ustadzi al-jadidatu jamilatun. Nah, ini yang disebut nahwu, Bapak Ibu. Nah, ini. Sayyaratul ustadzil. Iya, Bu. Nah, jadi memang ya. Iya, nggak perlu. Iya, nggak perlu. Boleh. Dalilnya apa? Buktinya apa? Ya, buktinya tadi pada surat apa tadi? Al-Lahab. Narullahil Al-Humazah. Narullahil muqadatu. Bosnya naat juga, naat tidak harus nempel pada man'utnya. Nah, itu kalau dipecah oleh apa tadi? Mudhofun ilaih. Nah, seperti buku yang baru. Al-kitabu al-jadidu. Al-kitabu mobil yang baru. As-sayyaratu al-jadidatu. Mobil kamu yang baru. Sahih. Mobil kamu yang baru. Sayyaratuka al-jadidatu. Al-jadidatu. Sebenarnya pakai alif lam. Hanya karena dia bersambung dengan dhamir mutasil. Nah, kan kaidah lebih kuatnya dia tidak boleh menggunakan alif lam. Atau sebenarnya sama kaidahnya, dia adalah mudhof, dia tidak boleh pakai alif lam. Tetapi ini sudah membentuk sebuah jumlah belum? Belum. Masih mengatakan satu, mobilmu yang baru. Nah, kenapa mobilmu yang baru? Mobilmu yang baru itu mahal. Sayyaratuka al-jadidatu ghaliyatun. Ghaliyatun, mahal. Nah, mobilmu yang baru itu mahal. Nah, inilah baru membentuk sebuah jumlah. Intinya mobil itu mahal. As-sayyaratu ghaliyatun. Nah, di sini ada pangkat double seperti pada halaman 44. Nah, ada mubtada, ada khobar. Nah, kita lihat mudhof dan mudhof ilaih. Nah, hadza syari'u yani. Nah, hadza syari'u yani. Mubtada'nya yang mana Bapak Ibu? Ada. Khobarnya syari'u yani. Nah, dia pangkatnya juga sebagai mudhof, sebagai khobar, juga pangkatnya sebagai mudhof. Nah, double.
Sama. Ini adalah buku. Hadza kitabun. Ini adalah bukunya Ustadz. Hadza kitabul ustadi. Mubtada'nya hadza. Hadza. Khobarnya kitabul ustadi. Khobarnya juga bisa double pangkatnya. Makanya mudhof itu bisa double. Yang mana dihapus Bapak Ibu? Nah, ini hadza kitabun. Yang ini belum ya, yang ini ya. Yang ini nggak usah dihapus yang ini. Nah, karena memang pentingnya yang ini nih. Hadza kitabun, mubtada'nya hadza. Khobarnya kitabun. Tetapi ketika kita mengatakan hadza, ini adalah bukunya Ustadz. Hadza hadza kitabul ustadi. Hadza kitabul, mubtada'nya tetap hadza. Khobarnya, nah, kitabul ustadi. Dia pangkatnya sebagai khobar, juga pangkatnya sebagai mudhof. Nah, jadi bisa double pangkatnya. Kalau mudhof itu pasti double pangkatnya itu. Nah, karena mudhof dan naat itu adalah kemarin seperti kita bahas, bahasanya hanya seperti sampingan. Nah, kata yang mengikut. Kemudian syari'u yani muzdahimun. Sampingnya Bapak Ibu ya. Syari'u yani, jalan yani itu mana? Ahmad Yani kali ya? Nah, jalan yani. Jalan yani itu ramai. Muzdahimun, apa makna muzdahimun? Ramai. Jalan yani itu ramai. Bapak Ibu, susunan dasarnya bagaimana ini? Ada yang tahu? Kenapa? Itu memang sebenarnya itu terpisah ya Bapak Ibu ya. Karena ini memang pada bingung di sini nih, karena tabnya apa? Ya, mungkin Bapak Ibu yang bikin bingung karena tabnya ini digabung nih, harusnya dipisah memang. Iya, harusnya ini terpisah. Apa namanya ini? Kotak-kotak ini namanya apa sih? Lupa saya. Tabelnya. Tabelnya digabung sehingga banyak yang bingung di situ tuh. Tabelnya harusnya dipisah. Itu susunan yang lain. Susunan yang lain. Tadi kan kita membahas hadza syari'u yani. Nah, enggak, ini beda lagi. Beda pembahasan yang kedua, syari'u yani. Kalau jalan itu ramai, bagaimana kita mengatakan? Asyari'u, jalan itu ramai. Asyari'u. Nah, susunan yang kita pelajari muzdahimun. Muzdahimun, jalan itu ramai. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Asyari'u, khobarnya muzdahimun. Kita kembangkan dengan idhofah seperti yang ada di buku menjadi jalan yani itu ramai. Syari'u yani muzdahimun. Enggak bisa lah khobar dua-duanya. Khobarnya cuma satu aja. Tabelnya memang harusnya dipisah harusnya. Anggap saja Bapak Ibu kasih garis sendiri ya. Tambahin garis saja biar terpisah. Yang tengah-tengah itu. Jadi itu ada dua pembahasan. Iya. Harusnya gini Bapak Ibu. Memang buku ini memang harus ada banyak revisi. Harusnya ini ada ini terpisah. Ini sama ini adalah suatu pembahasan yang terpisah. Syari'u sama yani maksudnya bisa. Iya, ini iya betul. Ini yang pertama. Maaf. Apa tulisannya Pak? Jadi kita yang
Tanda khobar Iya. berarti Boleh pinjam pulpennya, Bu. betul ya. Harusnya memang ada keterangan memang, karena yang bikin bingung ini harusnya dipisah, tabelnya lebih tebal harusnya. Kemudian di sini ada bagan yang pertama, ini kedua. Jadi pembahasan pertama kedua ini memang beda. Harusnya terpisah. Hadza syari'u yani. Kemudian sampingnya membahas lagi syari'u yani muzdahimun. Nah, hadza syari'u beda susunan lagi, beda pembahasan. Ini adalah jalan yani. Kemudian pada kelompok yang kedua, jalan yani itu ramai. Nah, jadi bisa difahami, Bu, harusnya polanya seperti ini. Ya, harusnya dua tabel, dua bagan ya. Bapak Ibu untuk memudahkan seperti ini aja, 1, 2. Berarti tanda khobar Iya, ada dua jumlah, ada dua pembahasan. Nah, ketika kita mengatakan yang tabel yang kedua, Bapak Ibu, ya kita bahas tabel yang kedua ya. Nah, mubtada'nya bisa berpangkat 2 pangkat. Dia berpangkat mudhof, dia berpangkat mubtada, juga berpangkat sebagai mudhof. Karena pola aslinya adalah jalan itu ramai, asyari'u muzdahimun. Kalau jalan yani itu ramai, syari'u yani muzdahimun. Nah. Kemudian nomor 2, hadza funduku syahid. Nah, susunan dasarnya yang tabel pertama, Bapak Ibu sudah membuat tambahan bagan seperti ini. Ini adalah 1, ini adalah kedua. Untuk mempermudah ya, karena kalau langsung digabung itu memang bingung kalau nggak ada tambahan keterangannya. Iya. Ini hotel satu. Nah, kelompok pertama, kelompok kedua, betul. Supaya tidak terlalu membingungkan. Iya. Betul, Ibu, karena kata tunjuk itu adalah ism. Nah, ismul isyarah, sebagaimana domir juga. Ya, ism di awal, tapi tidak semua, maksudnya tidak semua ketika kita mengatakan hadza itu akan menjadi mubtada. Nah, misalkan kita mengatakan lihatlah, madah lihatlah, unzur, lihatlah itu, unzur zalika. Nah, tidak sebagai mubtada. Nah, karena sebagaimana kita merasa di bahasa kita, lihatlah itu. Nah, lihatlah. Nah, kalau kita mengatakan semua ismul isyarah adalah ma'rifah, iya betul, ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang muayyan, sesuatu yang kita menyebutkannya tertentu, sudah kita tentukan itu. Nah, alif lam. Ketika kita Kalau khobar dan mubtada kita terdiri dari mudhof ilaih gimana? ya bisa ini, Pak, seperti tadi. Yang ibu itu dulu ya, satu-satu ya. Unzur zalika. Unzur zalika. Ma makna unzur? Lihatlah. Zalika, ya, itu ismul isyarah tapi posisinya sebagai objek. Ya, sebagai objek. Unzur zalikal kitabah. Al-kitabah posisinya sebagai badalnya zalika. Nah, unzur zalikal kitabah. Unzur zalikal kitabah.
Subjeknya yang mana Bapak Ibu? Subjeknya fi'il anta. Anta. Undur fi'il amr itu subjeknya anta. Objeknya itu. Itu objeknya dzalika. Alkitab sebagai badal. Nah, nanti akan kita mengenal badal. Kembali ke tadi Bapak Ibu, jadi tidak semua dzalika atau hadza atau hadhihi itu selalu sebagai mubtada. Ini kita hanya masih membahas kata saja, tergantung letak posisinya pada sebuah susunan. Tadi Bapak Ibu, ini adalah dasarnya asyari'u muzdahimun. Kalau di unsur itu mubtada'nya berarti unsurnya gitu. Enggak, ini enggak ada mubtada. Ini kan susunan yang ada unsur fi'il. Berarti adanya fi'il dan fa'il. Oh, jadi kalau yang ada mubtada khobar itu yang Ustaz ya? Iya. Ini kan ada unsur fi'il ya. Nah, dzoroyan zuru. Ai fi'lin hadza ya abai wa muhammad. Nah, fil amar. Fa'ilnya anta. Objeknya dzalika. Seolah-olah kita enggak melihat buku, kita hanya mengatakan lihatlah itu saja. Lihatlah itu. Itu apa? Itu pintu atau itu buku. Nah, itu nanti kelanjutan susunannya. Nah, ba'dah tadi kembali ke pangkat yang double tadi. Memang di sini sudah ditampakkan pangkat double. Pada contoh kedua, hadza funduku syahid. Ini adalah hotel syahid. Pada susunan aslinya kalau kita mengatakan ini adalah hotel, hadza fundukun. Nah, ini adalah hotel. Kalau ini adalah hotel syahid, hadza funduku syahid. Nah, kembali ke pelajaran pertama lagi. Kemudian pada tabel kedua, hotel syahid itu besar. Funduku syahid kabirun. Nah, funduku syahid kabirun. Nah, susunan dasarnya hotel itu besar. Al-funduku kabirun. Nah, al-funduku ini kan seperti kita kembali ke pelajaran yang pertama, Bapak Ibu. Kembali, buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Buku ustadz itu baru. Kitabul ustadzi jadidun. Nah, di situ pangkatnya dia sebagai mubtada, juga dia sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi memiliki pangkat yang double. Nah, ya. Kemudian nomor 3. Ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratun. Nah, ini adalah mobil. Kalau ini adalah mobilku. Nah, hadhihi sayyarati. Ini adalah mobilku. Nah, seperti di contoh ketiga, nomor 3, Bu. Kemudian ketika kita mengatakan dasarnya ya, dasarnya mobil itu baru. As-sayyaratu jadidatun. Nah, kemudian di buku ini dikembangkan mobilku itu baru. Sayyarati jadidatun. Nah, sayyarati jadidatun. Nah, baik, nomor 4, Bapak Ibu. Apa itu situ? Hadhihi sayyaratuka. Nah, hadhihi sayyaratuka. Hadhihi sayyaratuka. Kan sama seperti yang kita bahas di papan tulis ya. Ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratun. Kalau ini adalah mobilmu, hadhihi sayyaratuka. Nah, kita kembangkan dengan dhamir mutasil yang kita pelajari. Kemudian susunan dasarnya bagaimana ketika kita mengatakan mobil itu bagus? As-sayyaratu jamilatun. Nah, kemudian kalau mobilmu itu bagus, sayyaratuka jamilatun. Nah, gampang kan ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk pangkatnya enggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah dipusingin, yang penting praktek saja. Nah, iya salah, karena memang ketika saya tanya ke para pendahulu, tujuan belajar di LBIQ ini lebih fokus tujuan umum maksudnya.
Tujuan adalah lebih fokus ke bagaimana peserta itu bisa mengucapkan saja. Bisa mengucapkan. Nah, yang penting bisa mengucapkan. Adapun untuk memahami buku ya bonusnya lah, bonusnya. Untuk memahami apa yang dibaca adalah bonusnya. Nah, tapi otomatis untuk memahami apa yang bisa dibaca ya kita harus disiplin fathah, dhamma dan kasroh memang. Nah, yang kelima, hadhihi sayyaratuki. Nah, berarti saya ngobrol sama Bu Haji nih. Ketika saya mengatakan mobil itu, ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobilmu. Nah, hadhihi sayyaratuki. Baik. Ketika kita mengatakan mobil itu besar, as-sayyaratu kabiratun. Bu Haji, mobilmu itu besar. Sayyaratuki kabiratun. Nah, kalau untuk prakteknya sudah insya Allah, kalau kita melihat Bapak Ibu untuk prakteknya sudah 99,99% sudah bisa. Nah, kaidahnya nggak usah terlalu dipusingkan. Nah, kaidah, di sini ditulis kaidah ini. Khobar atau mubtada itu bisa berdiri dari mudhaf dan mudhaf ilai, artinya pangkatnya bisa double. Nah, meskipun nggak ketika kita mengatakan mudhaf khobar itu satu, mubtada itu satu kata. Nah, mubtada ini satu kata. Nah, yang memiliki dua ekor mudhaf ilaih dan ekor naat. Nah, satu benda pangkatnya 3. Mubtada, mudhaf dan man'ut. Nah, sama. Sekarang juga satu orang pangkatnya banyak ya. Ada satu orang punya double pangkat sekarang. Nah, sama ini juga satu benda pangkatnya mubtada, satu bisa pangkatnya mudhaf dan pangkatnya man'ut. Mudhafun ilaih bisa terdiri dari kata benda, juga bisa berupa kata ganti atau domir. Nah, nomor 2, paham maksudnya Bapak Ibu? Ya. Ketika kita mengatakan buku mobilnya Ustadz, sayyaratul ustadi. Mudhafnya yang mana? Sayyaratul ustadi. Mudhafun ilaih yang mana mudhafun ilaih Bapak Ibu? Ustad. Mudhafun ilaih bisa berubah benda atau orang, bisa juga berbentuk domir, atau sebenarnya bisa isem dohir ataupun bisa isem domir. Mobil kami, sayyarah tuna. Mudhafnya yang mana Bapak Ibu? Sayyarah. Mudhafun ilaihnya nah itu maksudnya nomor 2 itu. Mudhafun ilaih bisa terdiri dari kata benda atau isem dohir, bisa juga berupa jadi kata ganti atau domir. Nah, sekarang kita latihan membuat mudhaf dan mudhaf ilaih. Ij'al kulla kalimatain minal kalimat al-atiyah mudhafan wa mudhafan ilaih kama fil misal. Contoh, ustadzun al-fiqhu menjadi ustadzul fiqhi. Mudarrisun al-Qur'anu menjadi mudarrisul Qur'ani. Kitabun ana menjadi kitabi. Nah, itu gampang ya Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 1, mudarrisun sama al-lughatu menjadi mudarrisu al-lughati. Ingat Bapak Ibu, kaidahnya mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Mudhafun ilaih harus pakai alif lam kalau memang. Kemudian harus pakai kasro, tandanya kasro. Bulpennya Ustadz, kolamul ustadi. Kalau tadi guru bahasa.
Nomor pertama artinya guru bahasa. Nomor 3 pintu masjid. Babul masjidi. Nomor 4 bulpenmu. Nah, kolamuka. Nah, kolamun anta menjadi kolamuka. Nomor 5 mobilku. Sayyarati. Nah, betul. Nomor sayyarati. Ti. Nah, ti. Ya. Rumahnya Bu Haji. Baituha. Baituha. Nomor kenapa? Oh iya, baiti. Iya. Iya nggak apa-apa, baitiha nggak apa-apa. Baiti iya. Iya. Aslinya baitun huwa, akan baitun hiya. Jadi baituha. Baituha. Ibu mau nulis baitiha boleh. Yang penting di sini ditekankan pada domir mutasilnya. Baitiha boleh karena memang akan suatu saat akan bisa berubah baitiha. Nah, fi baitiha boleh dengan baitiha. Bukumu. Kitabuki. Nah, aslinya kitabun anti. Baik, latihan selanjutnya. Ikhtar as-sohi mimma bainal qausain. Nah, pilih yang benar. Hadza syari'u tamrin. Jalan tamrin itu jalan syahid. Jalan tamrin. Iya. Lihatlah hotel atau jalan Indonesia. Hotel Indonesia. Nah, hotel Indonesia. Huwa mudiru al-ma'hadi. Nah, mudirul ma'hadi. Dia mahat itu lembaga atau pesantren. Mudir mudir itu ya direktur. Bisa artinya direktur, bisa artinya kepala. Walidi, mana walidi? Walid, orang tua. Walidi imamul masjidi. Bapakku itu imam. Nah, ini imam hotel. Imam. Imam hotel atau imam masjid? Nah, imam masjid. Nah. Imam. Kenapa? Imam hotel. Imam. Imam, Pak Imam. Imam. Ya, memang yang namanya imam itu harus di depan memang. Ya. Dari satu kata imam dan amam. Kalau amam di depan, kalau imam ya di depan. Iya, imamul masjid. Kalau imamnya di belakang ya setelah jenazah namanya. Nah, imam. Al-ma'hadu. Nah, waro al-funduki. Al-ma'hadu waro al-funduki. Man hadhihi? Hadhihi ibnati. Nah, karena pertanyaannya man. Kalau pertanyaannya ma baru sayyarah. Nah, man hadhihi ibnati. Baik. Nomor 5, Ibu. Al-ma'hadu, lembaga atau pesantren itu ada di belakang hotel. Baik. Sudah habis ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas pada pertemuan besok. Tapi yang paling penting dari pembahasan naat dan man'ut, Bapak Ibu sudah bisa merasakan dulu di bahasa kita. Ketika kita mengatakan pintu masjid, naat atau idofah? Idofah. Pintu masjid, pintu yang rusak. Mobil Pak Direktur,
Idofa. Mobil yang baru. Nah, pulpen Pak Guru. Idofa. Pulpen yang jatuh. Naat. Nah, itu saja. Yang penting kita sudah bisa menganalogikan ke bahasa kita, insya Allah gampang. Nah, ya. Tetapi ketika kita mengatakan satu kata yang kita kasih naat atau satu kata yang kita kasih idofa, sejatinya kita masih mengatakan satu kata. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan buat kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.